Oke, balik lagi kita bincang-bincang soal literasi nih. Yang terakhir bahwa di era peradaban sekarang ini ancaman ataupun eh, apa namanya tools literasi ini bisa dimanfaatkan oleh artificial intelligence bukan hanya dalam hal penulisan aja, tapi sinematik dan juga broadcast bisa ya. Semuanya, Bang. Semuanya. Kita Iya, kalau tadi kan saya tanya nih. Eh, Berarti yang tidak terkait langsung dengan itu bisa dijadikan AI. Kalau reporter mungkin tetap harus ada reporter karena berita itu kan narsum harus diwawancara kan, nggak mungkin. betul. Tapi news anchor News anchor bisa digantikan AI kan? bisa juga. Bisa Ke juga. depan pasti bisa. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Makanya kan sekarang teman-teman kita nih, teman-teman saya yang di broadcast, ini kan ya di layoff juga. Layoff. Ya. Jadi ya sedih lah pokoknya. Artinya sebagian proses produksi itu bisa digantikan AI. Bisa dengan AI. Dan lebih cepat. Dan dia nggak pakai ngeluh. Karena di post seperti apa aja dia bisa. Dan AI bisa menekan cost ya. Pasti. Contoh misalnya gini lah ya, kita bicara sinematik, film animasi ya. Nah, Jumbo itu dikerjakan selama 5 tahun. 5 tahun. Itu dengan proses animasi, Iya. pure animasi. Nah, Nah, nanti ke depan, ketika AI itu bisa mengambil alih animasi, iya. Bisa lebih cepat, bisa lebih cepat dan lebih murah. lebih murah. Sekarang saya tahu ya, Sopo Jarot itu saya pernah lihat dapurnya. Eh, Dia ada 17 animator, ada 6 orang kompositor untuk mengerjakan Adit Sopo Jarot, Iya. ya kan? Dengan kos yang begitu mahal. Satu episode tuh tahun 2012 apa ya? Saya waktu masih di Tanah Abang gitu. Itu bisa 70 jutaan ya mungkin biaya produksi satu episode ya? Iya, satu episode kan cuma berapa menit kan paling? 20 menit. 20 menit kan? Tapi nanti dengan AI, Ya, bisa ditekan, kemudian modal kemampuan di prompt aja. di promnya. Nah ini juga, ya Satu sisi ini wah akan menghadirkan nuansa baru bagi para produser kan. betul. Yang punya karya, wah kita bisa bikin film dengan biaya murah. Toh betul kan? Gitu. Tapi di satu sisi bagi para pekerjanya itu ancaman. Ini masalah penggunaan alat juga nih, Bang Edo ya. Dulu kan kalau kita bicara bikin film, itu kan harus pakai kamera film yang proper lah segala macam. Tapi kan ada orang bikin film pakai handphone. Ya, pakai handphone. Dan bisa secara teknis ya, itu nanti coloringnya dan segala macam bisa di-upgrade persis seperti. Artinya kualitas gambar yang dihasilkan Kualitas smartphone sinema, itu sama dengan kamera-kamera sinema. Kamera sama, kualitas sinema. Ya, kalaupun nggak sama benar, tapi mirip-mirip lah. Ya, karena biar bagaimanapun juga nggak bisa. Artinya, ya kemajuan teknologi secara tidak langsung sebenarnya membuat literasi bisa lebih tersosialisasikan secara masif sebenarnya. Harusnya ya. Harusnya. Kan kalau kita melihat literasi kan bukan hanya masalah tulisan. Betul. Jadi semua bentuk kesadaran untuk bisa membuat manusia lebih pintar, lebih tahu, ya, kemudian lebih menguasai masalah, itu semuanya literasi kita. Betul. Dan kembali bahwa literasi itu akan mewarnai peradaban. Dari mulai tulang, dari mulai daun, dari mulai serat, sampai sekarang dalam bentuk software artificial intelligence. Iya. Itu toolsnya literasi berarti ya? Betul. Jadi di ruang-ruang penyimpanan yang tadinya pakai hard disk, pakai apa istilahnya, sampai lupa. Sekarang pakai iCloud. Pakai cloud. Ya jadi orang sekarang nggak perlu bawa apa-apa. Cukup bawa HP-nya, udah selesai semuanya. Semua bisa dipanggil. Dulu kan pakai flash disk tuh. Yeah. Bawa flash disk kemana-mana, jadiin gantungan kunci. Sekarang nggak perlu. Tetapi semuanya bisa terekam. Ya, cuma ya tadi penulis-penulis buku jadi agak gigit jari juga. Jadi begini, saya pernah keluar di beranda platform saya ya. 7 buku harga 100.000. 7 buku dalam bentuk PDF. Yang kalau kita beli satu bukunya aja harganya 150.000. Okay. Ini dia e-book e-book dibundling cuman 100.000.
7 buku dan itu buku-buku masih baru terbit, udah ada itunya. Itu kan ya gimana caranya? Memang artinya kan budaya membaca juga tidak perlu tersekat, oh harus baca buku secara fisik kan enggak kan? Nggak Bisa aja dengan PDF apa kan sama aja. betul, sama. Surat kabar sekarang yang terbit, fisik, itu kan sekarang bisa dihitung dengan Bisa jari. dihitung. Hanya beberapa saja kan? Hanya beberapa sama grupnya Iya, dulu tempatnya Bung Edo kerja aja kan. iya, Yang lain-lain sekarang iya, udah selesai, ya. Tetapi, ya saya tiap pagi masih baca, ya dalam bentuk PDF-nya. Ya iya, iya, yang betul, penting kita bener, mau langganan betul, aja, gitu loh. iya, Yang saya nggak sebut, merek ya, heeh, tetapi yang jelas era bahwasanya memang harus ada bentuk fisiknya memang sekarang udah nggak penting. Yang penting adalah esensinya literasi kan adalah kita tetap tahu ya, iya, walaupun barangnya nggak kelihatan lagi. betul. Oke, nah, pemirsa bahwa, literasi itu tidak harus tersekat oleh zaman. Setiap peralihan zaman teknologi itu akan membawa semangat literasi, harusnya. Dan saat ini, Ya, ya Mas Rudi, melalui teknologi AI, harusnya juga, para generasi muda itu mampu melahirkan sebuah karya literasi ya, Mas? yang Yang lebih inovatif. oke lah gitu ya, Iya, lebih lebih inovatif, oke gitu. betul. Iya, saya kira itu. Yang akan mewarnai memang peradaban saat ini. Iya, dan nanti kalau saya yakin nih Bung Edo, Hmm, ya, nanti ada produk-produk literasi yang kita belum pernah bayangkan sebelumnya, tapi nanti mereka pasti bisa bikin, betul, betul. gitu loh, Iya, ya. Ini kan kita nih nggak tahu jalan pikirannya anak-anak Gen Z ini. Tapi tiba-tiba dia bikin suatu karya yang kemudian kita tercengang, kok bisa dia bikin mhm, gitu? mhm, mhm. Dengan umur yang masih muda, masih belasan Iya, tahun, tapi kemudian dia bisa, ya bikin sesuatu yang, kalau kita masih seumur dia, kita dulu belum bisa apa-apa. hmm. Ini saya kemarin naik naik apa, taksi daring Oke, taksi daring, taksi heeh, daring, ya. Saya kaget, mobilnya expander. terus? Kan biasanya kan mobil yang gitu ya, Iya, saya tanya, saya lihat orangnya masih muda. Saya tanya, "Umur berapa Mas?" 28 tahun. mhm. "Kenapa narik?" Segala macam. "Ini saya habis kalah trading." Kalah trading. Karena trading. Dia katanya main trading, umur 21 semenjak kuliah, segala macam. Heeh. Dari trading itu dia bisa beli rumah, Wih, beli mobil, ya, nikah, punya anak satu. Nah kemarin tuh jadi driver ojol karena apa? Karena betul. kalah trading aja, segala macam. Nah saya di umur seperti dia, itu kan masih jauh lah, Iya, masih belum belum sampai trading apa dan segala macam. Tapi anak sekarang ya udah lebih canggih. Bahkan eh, kemarin saya lihat di bulan Juli tanggal mmm, 15 itu kan ada pameran Pangan Nusantara, selera pangan Nusantara di Sarinah Mall. mmm. Itu yang datang Gen Z dalam 3 hari pameran itu 15.000 orang. Wih, Kebayang nggak? banyak dong itu. Wah, bayangin 15.000 selera pangan Nusantara. Dan mereka jual jual produknya itu harga premium semua. Es Iya, goyobot katanya satu cup nih segini nih mhm, 50.000. Sate iya. Marangi satu porsi 120.000. Tapi dia jual bundling dengan NFT. RF NFT, NFT, non fungible token. Jadi semacam ya ini kayak Bitcoin gitu, oh, kripto, kripto. kripto. Dan itu yang datang katanya 65% adalah anak Gen Z. Oke. Saya baca berita-beritanya, oh gila bener, masuknya harus scan segala macam. Wah, orang tua mah kagak bisa masuk situ, kagak ngerti segala macam. Ya. Tapi mereka mau mengeluarkan uang yang buat kita kan besar. Iya, Bayangin nggak sate sedikit lah Marangi ya, satu heeh, porsi 120, es lima puluh heeh, ribu. iya, Tapi dia ingin dapat NFT-nya itu. oke. Nggak sampai ini umur kita ini nggak sampai Iya, iya. pikiran kita seperti itu Butuh waktu untuk mencerna. untuk mencernanya. Tapi itu udah Iya, kejadian dan udah ada gitu loh iya, propernya gitu. oke. Nanti Nah, kita kapan-kapan kita boleh panggil anak-anak kita Gen Z untuk next episode literasinya. Ya, next episode pasti kita akan jalan-jalan, yep.
Kita mencari entah itu sudut literasi atau sudut peradaban atau apalah sesuatu yang emang venue-nya menarik sih buat kita ulik bareng gitu. Nah Oke. terakhir Mas Bro, mungkin ada pesan untuk pemirsa atau netizen Hmm. terkait masalah perkembangan literasi, perkembangan zaman dan juga apa sih yang harus kita lakukan gitu? Yang jelas kalau saya melihat ya, kita harus terus update nih, Hmm. ya. Update tools kita, ya. Update wawasan kita, ya, sama update pertemanan kita. Oke. Jadi ini kalau kita nih yang udah umur 50-an, 40-an segala macam, jangan sungkan-sungkan untuk punya teman yang usianya lebih muda. Oh. 17, 18, 18. Karena dari situ kita bisa dapat insight yang luar biasa. Nah, itu Jadi- penting sebenarnya. Kita butuh kealayan kali ya. Kealayan. Ya nggak perlu alay. Yang penting kita terkonek sama mereka. Itu punya connect itu yang penting. Ya. Saya ini walaupun udah menjelang 60 nih, biar bisa connect sama anak-anak Gen Z, saya sekarang belajar lari. Belajar lari. Baru lari mulai setahun belakangan ini. Oke, running ya berarti. Iya, ya. running. Yang lagi 5K lagi atau apa gitu ya. iya, mulai dari 5K, 10K, half marathon, sampai terakhir saya ikut full marathon di Borobudur. Wih, Pengen melihat vibes-nya anak-anak muda sekarang apa sih yang dicari segala macam. Ternyata saya ngikutin oke-oke aja. oke aja. Jadi gitu. Bung Edo. Kayaknya saya Ya, juga harus lari nih lari. buat biar lemak di perut. biar gak bujit. Oke, makasih netizen pemirsa di rumah dimanapun berada. Ya, bahasanya kayak tahun 80-an aja ya. Next time kita bakal ulik lagi sesuatu yang berbeda. Mungkin kita akan juga buat project tentang literasi saat ini bagaimana sih, ya kan? Dan kita panggil narasumber-narasumber Betul, narasumber yang yang- antik-antik lah. Yes, Ya, unique, valuable, ya, dan menjual. dan menginspirasi banyak orang. Itu yang penting. Oke. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, Salam salam literasi.